Mari kita satu hati dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur buat sepanjang minggu ini Engkau sudah memelihara kehidupan kami. Kami ucap syukur buat berkat-Mu. Kami mengucap syukur buat banyak hal yang Kau lakukan. Kebaikan yang Kau lakukan, kemurahan yang Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami hingga kami boleh mengerti, memahami, merenungkan, bahkan mengaplikasikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home CC dimanapun berada. Ya, hari ini kita akan belajar tentang sebuah tema, yaitu ketekunan yang menghasilkan buah. Ya, ketekunan yang menghasilkan buah. Kita akan belajar dari dua perikop, ya, dari Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan 8 dan Yakobus 1 ayat 12 sampai dengan 15. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, hampir semua orang Kristen ya suka ayat tentang berkat. Ya, saya juga suka Bapak Ibu Saudaraku. Tapi Bapak Ibu, ya, kita tidak boleh hanya suka ayat tentang berkat. Ya, kenapa? Karena sedikit sekali orang-orang Kristen zaman ini yang siap dengan ayat-ayat yang berkata tentang tekanan, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, kita hidup di zaman yang alergi terhadap ketidaknyamanan. Artinya apa? Sedikit tertekan, kita cari pelarian. Sedikit kita diuji, kita cari alasan. Nah, sedikit kita ditegur, kita cari ayat-ayat lain yang membenarkan. Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita belajar, ya, Alkitab khususnya Yakobus tidak melayani iman yang manja. Ya, Alkitab menulis lewat Yakobus menulis bukan untuk membuat jemaat merasa lebih baik, kita merasa lebih baik, tapi untuk memastikan kita memiliki iman yang asli, iman yang matang dan iman yang utuh. Amin. Yuk kita baca di dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan 8. Ya, tentang iman dan hikmat. Nanti kita juga baca dalam Yakobus 1 ayat 12 sampai dengan 15 tentang pengujian dan pencobaan. Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan 8. Ya. Ayat yang kedua, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ya, ayat 4, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. 5, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ayat 6, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat 7, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Perhatikan ya. Ayat yang 8, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Amin. Ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ayat 13, apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Ya, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ayat 14, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ayat 15, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home CC dimanapun berada, setelah kita bahas, ya, kita membaca tadi ayat-ayat firman Tuhan di atas, ya, mari kita sekarang kita akan membahas satu persatu ayat dalam perikop ini. Ya, izinkan saya membaginya dalam dua bagian. Yang pertama adalah bahwa ujian itu datang bukan untuk menyenangkan, tapi ujian itu datang untuk membentuk. Amin. Ya, yang pertama yang kita harus pahami adalah ujian itu datang bukan untuk menyenangkan, tapi ujian itu datang untuk membentuk. Mari kita buka dan kita baca perlahan-lahan ya. Dikatakan begini di ayat yang kedua tadi, Yakobus 1 ayat yang 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan
apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Nah, dari sejak kalimat pertama di pasal kedua ini, Yakobus tidak menepuk pundak dan berkata begini, kamu baik-baik saja ya? Oh tidak. Yakobus bicara langsung menantang cara hidup kita, cara kita ya menafsir hidup kita. Ya, dikatakan begini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Kenapa? Kalimat ini sering disalahpahami, Bapak Ibu Saudaraku. Bahkan juga disalahgunakan. Karena itu, saya berharap kita bisa baca pelan, jujur, dan komplit, gitu ya. Yakobus tidak berkata, nikmatilah penderitaanmu. Enggak. Ya, dia berkata gini, nilailah, ya kalau saya terjemahkan, nilailah penderitaanmu dengan kacamata iman. Jadi kata anggaplah itu berarti sebuah keputusan sadar, Bapak Ibu Saudaraku, bukan reaksi emosional. Jadi ketika kita bilang anggaplah, maka sesungguhnya itu ada keputusan kita, keputusan yang secara sadar. Amin. Nah, iman Kristen bukan iman yang menutup mata dari realitas, Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi iman Kristen adalah iman yang menafsir realitas di bawah kedaulatan Allah. Amin. Yakobus mengasumsikan satu hal yang sering kita lupa. Ya. Saya mau katakan begini, ya, Yakobus asumsikan begini. Ujian hidup itu tidak datang satu jenis, Bapak Ibu Saudaraku. Ujian hidup itu ya bisa datang dari berbagai jenis. Yang kedua, ujian itu tidak datang sesuai dengan jadwal kita. Itu enggak. Seperti yang sering kita lihat di papan billboard, hari sial tidak ada di kalender, iya kan? Ya, Yakobus mengasumsikan sesuatu yang lebih dalam. Dia katakan bahwa ujian itu, ya, tidak sia-sia. Katakan amin. Ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ya, jadi kalau kita perhatikan begini. Bukan ujian terhadap kesehatan, bukan ujian terhadap karir, bukan ujian terhadap reputasi, tetapi ujian terhadap iman. Artinya apa? Yang sedang dipertaruhkan bukan kenyamanan kita, Bapak Ibu Saudaraku, melainkan yang sedang dipertaruhkan adalah keaslian iman kita. Katakan amin. Dan ketekunan yang dimaksud Yakobus bukan sekedar kita bertahan hidup, Bapak Ibu Saudaraku. Ketekunan ya yang dimaksud oleh Yakobus ini juga bukan mentalitas asal kuat, tetapi ketekunan yang ditulis oleh Yakobus ini adalah ketekunan yang tetap taat ketika taat itu mahal. Amin. Jadi ketekunan itu adalah ketekunan yang tetap taat ketika taat itu mahal. Ketika taat itu susah. Ketika taat itu sepertinya tidak bisa kita lakukan, kerjakan. Karena Yakobus menambahkan perintah yang kedua, dia katakan gini, biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita memperhatikan ayat ini, ya, ketika kita memperhatikan ayat ini, kita di ayat yang keempat, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Dengan kata lain apa? Untuk menjadi buah yang matang, itu ada sebuah proses. Dan ketika dikatakan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, artinya dengan kata lain, jangan ganggu proses Allah. Jangan buru-buru kabur ketika kita menghadapi ujian. Jangan mencari anestesi rohani. Jangan potong jalan lewat dosa yang dibungkus oleh ayat. Tujuan akhirnya jelas. Hidup itu bukan hidup tanpa masalah. Tapi hidup itu adalah hidup dengan iman yang utuh. Iman yang tidak bocor. Iman yang tidak retak. Dan iman yang tidak timpang. Katakan amin, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, pertanyaannya adalah kenapa banyak orang gagal bertahan? Ya, kenapa banyak orang yang gagal bertahan?
Yuk kita baca dalam ayat yang ke-5 sampai dengan 8. Apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ayat 6. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut, yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat 7. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ayat 8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Nah, sampai di sini, kalau ada pertanyaan, kenapa banyak orang gagal bertahan? Ya, kenapa? Kemudian ada pertanyaan, kenapa kalau memang ujian itu membentuk, ya kan? Kenapa banyak orang justru gagal, justru runtuh, justru rontok, Bapak Ibu Saudaraku? Nah, Yakobus tahu pertanyaan itu. Karena itu, Yakobus tidak berhenti di ayat yang keempat tadi, ya, bahwa biarlah ketekunan itu peroleh buah yang matang. Tapi Yakobus melanjutkan di dalam ayat yang kelima. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Ini satu pertanyaan yang sangat penting. Ya, pernyataan yang sangat penting. Yakobus sedang berkata begini. Masalah utama di dalam menghadapi ujian, ya, masalah utama dalam menghadapi ujian itu bukan kurang iman ternyata, tapi kurang hikmat. Tadi ujiannya ujian hikmat, tapi masalahnya ternyata bukan imannya. Masalahnya dia kurang hikmat. Kenapa? Banyak orang tahu ayat, Bapak Ibu Saudaraku, tapi tidak tahu bagaimana bersikap benar di tengah tekanan. Hikmat di sini, Bapak Ibu Saudaraku, bukan kecerdasan. Tetapi hikmat di sini yang dimaksud adalah kemampuan melihat ujian dari sudut pandang Allah. Jadi ketika seseorang mampu melihat ujian dari sudut pandang Allah, maka imannya akan menjadi iman yang utuh dan kuat. Katakan amin. Dan Yakobus langsung menegur, ya, dikatakan begini. Tetapi hendaklah ia meminta dengan iman dan sama sekali jangan bimbang. Kenapa? Kenapa orang yang minta itu nggak boleh bimbang? Karena orang yang bimbang itu artinya dia punya dua keinginan sekaligus, dua hal sekaligus. Yang pertama ingin Tuhan ditolong, yang kedua tetap ingin pelihara dosa. Artinya apa? Kadang-kadang dalam hidup kita ingin kelegaan tapi tidak mau pertobatan. Ini bahaya, Bapak Saudaraku. Kita ingin solusi tapi kita tidak mau tunduk. Kita datang kepada Tuhan ingin solusi. Oh Tuhan, ini problemku, ini kami minta tolong untuk ada solusi. Tapi kita tidak mau tunduk. Kita tidak mau taat. Yakobus menyebut orang seperti itu tidak teguh. Dan berkata terus terang, jangan harap ya terima apapun dari Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, ini peringatan keras bagi gereja modern. Bagi kita. Bagi saya dan juga bagi Bapak Ibu Saudaraku. Kenapa? Karena kita sering minta Tuhan angkat ujian. Padahal Tuhan sedang meminta kita ubah arah hidup kita. Amin. Nah, kalau tadi pertanyaannya adalah, ya, kenapa kalau ujian itu membentuk, kenapa banyak orang justru gagal? Kenapa banyak orang gagal bertahan? Yang kedua, kita juga ditanyakan, yang bisa kita tanyakan adalah bagaimana membedakan ujian dari godaan dosa. Kita baca ayat 13, ya. Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan itu datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh orang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ayat 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Di titik ini, Bapak Saudaraku, Yakobus tahu ada bahaya besar. Jemaat bisa salah paham dan berkata begini, kalau gitu, dosa pun jadi bagian dari proses Tuhan dong. Nah, untuk menjawab ini, Yakobus langsung memotong kesalahan itu tanpa kompromi. Dia kata gini, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan itu datang dari Allah. Bapak Ibu Saudaraku, di sini Yakobus membedakan dua hal yang sering dicampur adukan oleh kita. Pertama adalah ujian dan yang kedua adalah godaan. Ujian
Tuhan pakai untuk memurnikan iman. Amin. Tapi godaan dosa itu lahir dari keinginan manusia itu sendiri. Paham ya? Ujian itu adalah yang Tuhan pakai untuk memurnikan iman. Itu ujian. Tapi godaan dosa itu lahir dari keinginan manusia itu sendiri. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah menggoda manusia untuk berdosa. Tuhan menguji iman, tapi Tuhan tidak pernah menggoda manusia untuk berdosa. Tapi dosa itu selalu berawal dari keinginan-keinginan kita yang kita pelihara. Yakobus menjelaskan dengan keras dan juga dengan tepat bahwa keinginan manusia itu akan mengandung dosa. Setelah mengandung dosa, dia akan melahirkan dosa. Setelah dosa itu lahir, dosa itu jadi matang. Setelah matang, dia akan melahirkan maut. Dan ini saya mau katakan, ini bukan proses netral Bapak Ibu Saudaraku. Ini jalur kematian rohani. Jadi kalau seorang berkata, saya jatuh karena Tuhan sedang menguji saya, Yakobus dengan tegas berkata, tidak. Yang diuji oleh Tuhan adalah iman kita. Yang menjatuhkan kita adalah nafsu atau keinginan kita. Amin. Saya berharap Bapak Ibu Saudaraku setelah mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini dapat memahami, mengerti tentang ujian dan juga tentang godaan. Kalau tadi yang pertama kita membahas adalah bagaimana ujian datang bukan untuk menyenangkan, tapi ujian datang untuk membentuk. Yang kedua yang saya mau bahas hari ini adalah bagaimana pertanyaan penyingkapan dosa yang seringkali dinormalisasi. Saya tidak menuduh, saya tidak akan tunjuk siapapun juga, karena ini juga pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan kepada diri saya sendiri. Dan biarkan Roh Kudus yang menjawab di hati kita masing-masing. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, mari kita sama-sama hari ini merenungkan introspeksi diri. Kita mulai dengan pertanyaan-pertanyaan untuk penyingkapan dosa. Dosa-dosa yang sering kali mungkin kita normalisasi. Hari ini coba kita introspeksi, ajukan pertanyaan. Di area mana kita menyebut kompromi sebagai proses? Dosa apa yang dulu kita tangisi, yang kita, Tuhan ini saya berbuat dosa. Tapi hari ini kita bertoleransi terhadap dosa itu. Ujian apa yang sedang Tuhan pakai, tapi kita sabotase dengan pelarian yang berdosa. Karena nggak tahan, kita buat dosa. Relasi apa yang jelas tidak kudus, tapi kita sebutnya rumit, supaya tidak perlu bertobat. Ada manusia-manusia seperti ini. Saya harap bukan kita, Atau kebiasaan apa yang kita tahu salah, tapi kita anggap ya sudahlah, ini hal yang kecil. Kenapa? Karena semua orang juga begitu. Atau apakah kita sedang meminta Tuhan menolong kita, tapi menolak melepaskan dosa yang sedang Ia tunjuk? Kamu berdosa ini, kita minta Tuhan, tapi Tuhan bilang, ini kamu mesti beresin. Karena Tuhan ingin merubah arah hidup kita. Amin. Apakah kita ingin mahkota kehidupan, tapi tidak mau menanggung salib ketaatan? Betapa banyak orang-orang hari ini, orang-orang percaya, berlari, mengejar, mau mendapatkan mahkota kehidupan, tapi tidak mau menanggung salib ketaatan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, mari kita ajukan pertanyaan-pertanyaan itu. Dan pertanyaan-pertanyaan ini bukan untuk mempermalukan kita, tapi untuk menyelamatkan kita. Amin. Karena iman yang sejati selalu diuji. Dan iman yang sejati akan bertahan. Bukan karena kuatnya manusia, tapi karena kesetiaan Allah yang memurnikan. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home Sisi dimanapun berada, kita sampai bagian penutup. Yakobus tutup di ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Dikatakan berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan.
Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, perhatikan. Bukan yang pintar beralasan, bukan yang pintar berdalih, bukan yang pandai menyembunyikan dosa. Tapi Tuhan katakan, berbahagialah. Firman Tuhan katakan, berbahagialah yang bertahan dalam pencobaan. Dan kepada mereka, pada kita semua, Tuhan menjanjikan mahkota kehidupan. Ini bukan hadiah untuk orang yang sempurna, tetapi untuk orang yang tidak menyerah kepada dosa ketika ujian itu datang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengakui bahwa seringkali kami ingin kelegaan tanpa ketaatan. Seringkali kami ingin penghiburan tanpa pertobatan. Seringkali kami ingin sukacita tanpa salib. Ampuni kami ketika kami menyebut dosa sebagai proses. Ketika kami menormalisasi apa yang Engkau sebut jahat. Dan ketika kami menyalahkan-Mu atas pilihan kami sendiri. Bapa yang baik, berikan kami hikmat. Bukan sekadar untuk memahami ujian, tetapi untuk menaatinya dengan setia. Bentuklah iman kami Tuhan lewat tekanan yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami. Dan jagalah kami dari godaan yang ingin menghancurkan kami. Jadikan kami umat yang utuh, matang dan tidak bercacat. Yang mengasihi Engkau lebih dari kenyamanan dan setia sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Karena itu saudara-saudaraku jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari kita aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang percaya dan menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Terus cintai Tuhan, berhenti menghakimi dan selalu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.